Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Nanda Rahmadanti dengan NIM H1A1200052 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di sini akan menjelaskan mengenai beberapa materi tentang konflik dan resolusi. Yang pertama itu kita bahas mengenai pengertian konflik dan resolusi. Jadi sebenarnya tuh apa sih konflik dan resolusi itu? Konflik sendiri merupakan suatu tindakan salah satu pihak yang berakibatkan menghalangi, menghambat, atau juga mengganggu pihak lain, di mana hal ini dapat terjadi di antara kelompok, masyarakat, ataupun di antara dalam hubungan pribadi. Kemudian resolusi. Resolusi sendiri merupakan suatu cara dari individu untuk menyelesaikan masalahnya dengan individu lain secara sukarela. Resolusi konflik ini menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah mereka oleh mereka sendiri, atau juga dengan melibatkan pihak ketiga yang lebih bijak, netral, dan juga adil. Kemudian jenis-jenis dan juga bentuk dari konflik itu sendiri. Ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada bentuk konflik. Konflik ini terbagi menjadi konflik horizontal dan juga konflik vertikal. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya di dalam suatu komunitas di wilayah suatu negara. Kemudian, ada konflik vertikal yang merupakan perselisihan atau pertentangan antara kelompok yang berkuasa terhadap kelompok yang dikuasai. Kemudian ada jenis-jenis konflik. Yang pertama itu ada konflik sosial. Konflik sosial ini terjadi akibat perselisihan karena strata sosial. Kemudian ada konflik politik yang merupakan konflik yang terjadi akibat persaingan ataupun juga perebutan kekuasaan. Kemudian ada konflik ekonomi. Konflik ini terjadi akibat perebutan sumber-sumber ekonomi ataupun penguasaan sumber-sumber ekonomi. Dan yang terakhir ada konflik budaya. Konflik budaya ini sifatnya laten atau sudah ada di dalam diri masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, bentuk konflik itu dibedakan menjadi yang pertama ada konflik manifest atau terbuka, yaitu konflik itu tidak terlihat di permukaan namun akan menjadi berbahaya nantinya. Kemudian ada konflik laten atau potensial yang biasanya terjadi secara nyata dan luas serta dapat diketahui oleh seluruh kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu penyebab dari konflik. Ada beberapa macam penyebab dari konflik. Yang pertama itu yang berasal dari faktor internal, yaitu muncul dari dalam diri orang, kelompok masyarakat, organisasi maupun negara itu sendiri, hingga penyelesaiannya membutuhkan hal-hal yang bersifat kekeluargaan. Kemudian ada yang kedua yaitu berasal dari faktor eksternal yang muncul ketika orang atau kelompok masyarakat, organisasi ataupun negara itu sendiri, sehingga penyelesaiannya itu berbelit-belit, bisa melalui perundingan ataupun dialog hingga penyelesaian atau kekerasan, sebab masing-masing pihak ingin mempertahankan atau memperebutkan sesuatu yang diinginkan. Yang berikutnya yaitu dinamika dari konflik. Dinamika konflik merupakan perkembangan suatu konflik yang sedang terjadi, terdiri dari prakonflik, konfrontasi, puncak konflik, dan pasca konflik. Dengan kata lain, dinamika konflik ialah perkembangan dari konflik sosial.
Yang selanjutnya ada pemetaan aktor konflik. Aktor konflik itu yang pertama ada negara, kemudian aktor yang kedua ada perusahaan, aktor yang ketiga adalah NGO yang dibedakan menjadi dua, yaitu NGO dunia pertama dan juga NGO dunia ketiga. Dan yang terakhir ada aktor akar rumput. Di sini saya akan menjelaskan aktor-aktor tersebut, peranan dari aktor tersebut. Yang pertama ada peran negara. Negara yang seharusnya mengkondisikan kepentingan aktor lain dalam interaksinya dengan lingkungan. Di satu sisi, negara harus melakukan pembangunan ekonomi untuk mendapatkan pemasukan negara, namun di sisi lain negara juga harus menjaga lingkungan dari kerusakan. Di sini negara menjadi amalgam yang hanya mengutamakan kepentingan institusi saja. Kemudian ada peran perusahaan. Perusahaan ini mengeksploitasi sumber daya alam di negara dunia ketiga serta memiliki kontribusi besar dalam masalah lingkungan dan sosial. Modal perusahaan lokal tidak selalu berasal dari orang lokal, tetapi dari perusahaan transnasional yang menanamkan modalnya secara tidak langsung dengan atas nama perusahaan lokal. Yang selanjutnya yaitu ada peran NGO. NGO dunia pertama berfokus pada permasalahan lingkungan dunia pertama seperti pemanasan global, meluasnya lubang ozon dan deforestasi. Sedangkan NGO dunia ketiga lebih berfokus pada masalah dasar kehidupan seperti isu pembangunan, keadilan sosial, dan kesetaraan bagi kepentingan masyarakat lokal yang termarginalkan seiring dengan peningkatan degradasi lingkungan oleh negara dan juga perusahaan. Dan yang terakhir ada peran aktor akar rumput. Aktor akar rumput ini untuk memperjuangkan keadilan dan juga mempertahankan lingkungan. Mereka ini membentuk organisasi akar rumput di tingkat lokal. Yang selanjutnya yaitu ada konflik kebijakan. Konflik kebijakan sendiri merupakan konflik yang terjadi akibat individu ataupun kelompok tidak sependapat dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi. Di sini contohnya seperti pada tahun 1992 hingga 2000 misalnya, konflik yang terjadi di Kalimantan Barat antara berbagai etnis telah tercatat 12 kali. Konflik-konflik tersebut antara lain pertikaian antara etnis Madura dan etnis Dayak di tahun 1952. Peristiwa pengusiran orang-orang yang berlatar belakang etnis Cina oleh orang Dayak di tahun 1967. Kondisi konflik tersebut tentu tidak kondusif bagi proses integrasi bangsa, bahkan merusak integrasi bangsa yang telah lama terbentuk bersamaan dengan lahir dan berkembangnya bangsa Indonesia melalui proses yang sangat panjang. Untuk itu diperlukan upaya-upaya penyelesaian konflik antar etnis tersebut secara lebih permanen, bukan penyelesaian-penyelesaian yang hanya sering lebih bernuansa politik, sehingga justru masih sering menyisakan masalah-masalah yang dapat berkembang menjadi bibit konflik baru. Pentingnya penekanan prinsip-prinsip politik rekognisi dalam penyelesaian secara permanen konflik etnik ini karena keunikan dari sifat konflik etnis itu sendiri. Politik rekognisi menekankan adanya itikat baik dari pihak yang dominan untuk memberi pengakuan kepada pihak
pihak yang secara hak dan kedudukan dicap sebagai minoritas atau disadvantaged groups. Yang selanjutnya yaitu pohon konflik. Pohon konflik merupakan alat analisis konflik dengan gambar sebuah pohon untuk membantu mengurutkan isu-isu pokok suatu konflik dengan cara mengidentifikasi 3 hal, yaitu inti suatu masalah, mengetahui sebab-sebab awal terjadinya konflik, dan dampak yang muncul sebagai akibat dari konflik yang terjadi. Baiklah, sekian penjabaran saya mengenai konflik dan resolusi. Apabila terdapat kesalahan kata, kalimat, dan juga penulisan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.